Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Yang pertama harus kita bahas ialah apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa ialah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang, atau bisa juga merupakan proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak melalui sejumlah media massa seperti koran, majalah, radio, dan media online dengan sajian berbagai peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi, mencerminkan proses komunikasi yang selalu menerpa kehidupan manusia. Hambatan dalam komunikasi massa dapat dibedakan, yaitu hambatan psikologis berupa yang pertama kepentingan. Kepentingan itu seperti sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Dan yang kedua ada prasangka, yaitu persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap perilakunya. Yang ketiga ada stereotip, yaitu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Yang keempat ada motivasi, yaitu faktor penggerak, alasan, dan dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Yang kedua dari hambatan itu adalah hambatan sosiokultural, berkenaan dengan perbedaan budaya dan perbedaan norma-norma sosial. Yang ketiga ada hambatan mekanis, yang berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media. Dan yang keempat ada hambatan interaksi verbal, yaitu berupa polarisasi. Polarisasi ini kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya secara ekstrem. Yang kedua dari hambatan interaksi verbal ini ada orientasi intensional, yaitu kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya. Yang ketiga ada evaluasi statis, yaitu kecenderungan memberikan penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen dan tidak berubah. Dan yang terakhir ada indiskriminasi, yaitu kecenderungan memusatkan perhatian pada sekelompok orang atau benda atau kejadian dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Nah, untuk contoh dari hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan tuh contohnya ada seperti ini. Saat bidang redaksi ingin mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai kurang tepat, itu terbentur dengan bidang usaha yang pada dasarnya ingin padanya pendapatan dari pemerintah atau dari organisasi perangkat daerah seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, jadi di situ tuh mereka yang kayak media-media online yang kayak situs-situs ingin mendapatkan pendapatan dari mereka gitu. Terus kemudian ada juga kejadian di mana media massa yang keras ingin menjatuhkan pemerintah atau yang media massa yang keras terhadap pemerintah itu dibredel. Maksud dari bredel ini kayak pencabutan izin suatu media massa untuk bisa bereproduksi lagi di lain hari gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.